faith will stand, and I will call upon your name, Jesus, and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace, for I am yours, and you are mine. Your grace abounds in deepest waters. Your sovereign hand will be my guide. Where feet may fail and fear surrounds me, you've never failed and you won't start now. And I will call upon your name, Lord, and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace, for I am yours, and you are mine. Oh, Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Oh, Jesus. And I will call upon your name, and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your. Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, Majelis Gereja Toraja Jemaat Biringkanaya dengan penuh sukacita mengucapkan selamat pagi dan salam sejahtera bagi Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Pemberitaan firman Tuhan pada ibadah saat ini disampaikan oleh Pendeta Abigail Tangkeparung, Pendeta Jemaat Biringkanaya.
kasih penyertaan dan pemeliharaan Tuhan telah teruji nyata, memberikan ketangguhan dan keluasan kepada umat-Nya semenjak awal pandemi COVID-19 sampai saat ini. Ada kelegaan dan syukur di tengah melandainya kondisi pandemi. Meskipun arah akhir kisahnya sepenuhnya dalam iman dan pengharapan padanya. Ada kesempatan bagi kita semua untuk mengarahkan anggota keluarga dalam memainkan peran masing-masing dalam keakraban dengan Tuhan, menjadi sahabat sejati bagi pasangan dan orang tua bagi anak cucu, menghidupi banyak waktu bersama keluarga, mengarahkan masing-masing anggota keluarga sesuai panggilan dan pengutusan gereja agar melaluinya terwujud sinergi intergenerasi. Kita dipanggil dan diutus berperan aktif dalam membangun keluarga, gereja, dan masyarakat. Bersama Tuhan Sang Gembala Agung yang setia, kita dipakainya membangun kembali yang sempat terpuruk, memicu kembali semangat yang pernah melemah, membesut kembali komitmen yang pernah tergerus, memacu kembali karya yang pernah tertunda. Bersama STT Intim Makassar, lembaga pendidikan yang dipakainya mempersiapkan para pelayan dan hamba Tuhan, kita bersyukur dan beriman pada karya pemulihan Allah dalam semangat to be God's fellow workers for recovery, menjadi kawan sekerja Allah dalam pemulihan. Sidang jemaat Tuhan, dipersilakan berdiri. Kita mendendangkan lagu Kasih Setia Tuhan Selamanya. Kunyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, kunyanyikan selamanya. Kunyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Kunyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, kunyanyikan selamanya. Tuturkan padamu kasih setiamu Tuhan, tuturkan padamu kasih setiamu Tuhan temurun. Kunyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Kunyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, kunyanyikan selamanya. Kita ulangi sekali lagi, kunyanyikan kasih setia Tuhan selamanya. Kunyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Kunyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, kunyanyikan selamanya. Tuturkan padamu kasih setiamu Tuhan, tuturkan padamu kasih setiamu Tuhan temurun. Kunyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Kunyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, kunyanyikan selamanya. Saudara-saudara, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Salam sejahtera bagi kamu semua. Dan bagimu juga. Orang tuaku dan saudara-saudara kekasih,
marilah mengaku kelemahan kita dan memohon pengasihan Tuhan. Dalam mengangkat tugas dan tanggung jawab sebagai pelayan-Mu, kami sering keliru dan tidak setia. Kami mohon ampunan-Mu ya Allah. Tolonglah kami ya Bapa. Selaku orang tua, kami sering memaksa anak kami mengikuti kemauan kami tanpa memperhatikan apa yang menjadi kerinduan mereka. Kami mohon ampunan-Mu ya Allah. Tolonglah kami ya Kristus. Selaku kaum muda, kami sering lengah dalam iman dan jatuh dalam jeratan dosa. Kami kurang menghargai waktu, hidup dengan santai tanpa arah. Kami sering tergoda kenikmatan duniawi sesaat sehingga kami lupa kenikmatan kasih Tuhan. Kami mohon pengampunan-Mu ya Allah. Tolonglah kami ya Roh Kudus. Selaku anak, kami terkadang hanya tahu menuntut dan tidak mendengar-dengaran. Kami mohon ampunan-Mu ya Allah. Ya Tuhan, dari hidup yang tercelah karena ketidaktaatan pada kehendak-Mu, kami datang di hadapan-Mu mengakui dan memohon, ampunilah segenap dosa kami dan pulihkanlah kami agar terus terpaut pada terang-Mu. Ampunilah Dan kasihanilah kami ya Tuhan, Allah Tritunggal. Jika demikian, mari kita dengarkan firman Tuhan sebagai berita anugerah. Kepada kamu sekalian yang tunduk mengaku dosa, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Amin. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Dengarkanlah petunjuk hidup baru dari firman Tuhan 2 Korintus pasal 6 ayat 1. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Gerak dan lagu oleh anak-anak sekolah minggu Jemaat Biringkanaya.
Satu kali lagi. Ya, terima kasih anak-anak sekolah minggu. Kiranya Tuhan memberkati dalam pertumbuhan iman dan juga intelektual bersama keluarga dan jemaat. Tuhan memberkati. Jemaat Tuhan, kita akan bersama-sama mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita dan juga kita siapkan bacaan kita. Baiklah, mari kita mohon pimpinan Roh Kudus, semoga menolong kita untuk dapat membaca dan merenungkan firman-Nya. Kita berdoa. Kami memuji Dikau di pagi hari ini, Allah pengasih. Oleh karena Engkau maha baik, senantiasa memimpin kehidupan kami. Terima kasih perhimpunan ini Engkau anugerahkan. Dan tiba saatnya Bapa, kami membuka hati kami, hidup kami kepadamu. Untuk kembali Engkau isi dengan firman-Mu yang akan kami baca renungkan di pagi hari ini. Roh Kudus, tolong kami beri hikmat dan berkati hamba-hamba-Mu yang telah berdiri untuk menyampaikan firman-Mu dengan baik. Dan biarlah kuasa Roh Kudus-Mu menaungi kami, sehingga jauhlah kuasa gelap dari persekutuan ini. Bapa, baik kami yang beribadah di gedung gereja ini, maupun orang tua saudara-saudara terkasih kami yang masih beribadah di rumah, kiranya dalam tuntunan dan pengasihan-Mu untuk sejenak mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Karena itu berfirmanlah, ampunkan dosa kami, di dalam Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Pembacaan yang pertama dari Ratapan 8 ayat 18 Yeremia.
Yeremia 8 ayat 18 sampai 22. Firman Tuhan, Lembaga Alkitab memberi judul Ratapan atas Yehuda dan Yerusalem. Tidak tersembuhkan kedukaan yang menimpa diriku, hatiku sakit pedih. Dengar seruan putri bangsaku minta tolong dari negeri yang jauh. Tidak adakah Tuhan di Sion? Tidak adakah rajanya di dalamnya? Mengapakah mereka menimbulkan sakit hatiku dengan patung-patung mereka, dengan dewa-dewa asing yang sia-sia? Sudah lewat musim menuai, sudah berakhir musim kemarau, tetapi kita belum diselamatkan juga. Karena luka putri bangsaku, hatiku luka, aku berkabung, kedahsyatan setelah menyergap aku. Tidak adakah balsam di Gilead? Tidak adakah tabib di sana? Mengapakah belum datang juga kesembuhan luka putri bangsaku? Firman Tuhan. Pembacaan yang kedua yaitu dari 1 Korintus 3 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Lembaga Alkitab memberi judul Perselisihan. Dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu, bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Karena kamu masih manusia duniawi, sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Karena jika yang seorang berkata, aku dari golongan Paulus, dan yang lain berkata, aku dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Jadi, apakah Paulus, pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya, masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya? Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Jemaat dipersilakan berdiri. Haleluya. Berita Injil untuk kita dengarkan saat ini dari Injil Lukas pasal 16 ayat 1 sampai 9. Firman Tuhan, perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur. Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara, kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, apakah yang kudengar tentang engkau? Berilah pertanggungan jawab atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara. Kata bendahara itu di dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat?
Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara, mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Aku tahu apa yang akan aku perbuat, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka. Lalu ia memanggil seorang demi seorang yang berhutang kepada tuannya. Katanya kepada yang pertama, "Berapakah hutangmu kepada tuanku?" Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu katanya kepada orang itu, "Inilah surat hutangmu, duduklah dan buat surat hutang lain sekarang juga, 50 tempayan." Kemudian ia berkata kepada yang kedua, "Dan berapakah hutangmu?" Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, "Inilah surat hutangmu, buatlah surat hutang lain, 80 pikul." Lalu tuan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu karena telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Demikian berita Injil, amin firman Tuhan. Bersabdalah Tuhan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Kuatkanlah kami dan hiburlah kami. Kuatkanlah kami dan hiburlah kami. Saudara-saudara, tema kita hari ini dalam rangka bersama-sama dengan Sekolah Tinggi Teologi Makassar mensyukuri 74 tahun Tuhan pakai STT Intim Makassar menjadi saluran berkat menyiapkan para hamba Tuhan dalam pendidikan teologi. Tema kita berbunyi menjadi kawan sekerja Allah bagi pemulihan. Menjadi kawan sekerja Allah bagi pemulihan. Saudara-saudara, saya percaya kita semua membutuhkan teman atau kawan menjalani hidup ini. Tanpa teman atau kawan, tidak ada arti hidup ini. Dan itu berarti punya teman atau kawan menjalani hidup ini begitu penting. Kita membutuhkan teman atau kawan. Karena hidup ini barulah berarti ketika kita bersama-sama dengan orang lain menjalani kehidupan apapun keadaannya. Lalu pertanyaan penting untuk kita renungkan dengan tema ini, apa yang kita bayangkan dari tema menjadi kawan sekerja Allah bagi pemulihan? Pertama-tama, mudah-mudahan kita sepakat, tentu kita semua membayangkan suatu kebersamaan yang terdiri dari beberapa kelompok yang menyatu dalam satu pergerakan. Itu yang kita bayangkan menjadi kawan sekerja Allah.
ada kesatuan dan pergerakan. Itu berarti dalam kesatuan dan pergerakan itu perbedaan bukan lagi penghalang yang akan merintangi kita maju bersama. Tetapi perbedaan yang ada di antara kita itu merupakan kekayaan yang semakin memperlengkapi, terus menjadi kawan sekerja. Karena itu perbedaan-perbedaan yang ada dalam hidup ini hendaknya dimanfaatkan untuk kebaikan bersama. Hal berikut atau hal kedua yang kita bayangkan dari tema ini menjadi kawan sekerja Allah bagi pemulihan adalah masing-masing golongan atau pribadi-pribadi hendaknya menyatakan kehadiran untuk suatu pertumbuhan iman. Katakanlah setiap kita, setiap pribadi, setiap orang dalam sebuah komunitas kemajemukan itu, dia menampakkan peran penting apapun yang dia bisa lakukan untuk dapat menghadirkan sebuah makna, yaitu pemulihan. Pemulihan bisa dikatakan sebuah perubahan untuk semakin baik. Jadi ada pembaharuan yang dihadirkan oleh peran kita masing-masing. Jadi dengan demikian setiap orang kecil besar, kaya miskin dan lain sebagainya latar belakang yang ada, ternyata dengan tema ini kita diarahkan bahwa kita punya peran penting sekecil apapun yang bisa kita lakukan. Karena itu tidak boleh mengerdilkan diri atau persekutuan kita. Nah saudara, Rasul Paulus dalam 1 Korintus pasal 3 yang kita baca ini mengingatkan kembali keberadaannya dan mereka, yakni orang-orang di Korintus, bahwa mereka adalah kawan sekerja Allah, bukan lawan, tetapi kawan. Kata penting kita cermati bersama yaitu kata kawan sekerja yang dipakai oleh Rasul Paulus. Dalam bahasa Yunani disebut syurgoi, dalam bahasa Indonesia sinergi atau sinergitas. Ternyata dalam kata ini terkandung makna ada jalinan yang begitu erat, ada jejaring yang dilakukan, ada interaksi dan kerjasama yang kuat antara semua pihak. Jadi tahu mak koko kalepak. Tidak ada yang hanya pandai melihat lalu banyak bicaranya, tetapi melihat, bertindak, dan menampakkan atau menghasilkan buah. Itu yang harus dilakukan dengan menjadi kawan sekerja Allah bagi pemulihan. Bagi Rasul Paulus, saudara-saudara, betapa pentingnya kebersamaan dalam keragaman. Karena itu adalah baik jika pertumbuhan sebuah jemaat nampak dalam merangkul satu dengan yang lain, menjadi kawan untuk menghadirkan kemuliaan bagi Tuhan. Jadi dalam satu komunitas itu, misalnya dalam jemaat Beringkanaya ini, hendaknya kita menyatukan kehidupan kita untuk berpikir dan bertindak agar dapat bersaksi atau menyaksikan kebaikan Tuhan dengan benar dan baik dalam setiap kesempatan yang diberikan kepada kita. Nah, memang tidak dapat dipungkiri saudara-saudara bahwa dalam hubungan antar manusia satu persatu tentu soal perselisihan merupakan sesuatu yang tak dapat dihindarkan. Itu dalam hubungan manusia satu dengan yang lain. Karena
kalau dua orang berinteraksi itu berarti dua kepala memikirkan sebuah hal. Tentu masing-masing melihat dari satu sisi. Tapi itu tidak perlu kita tangisi, tetapi harus melihat sebagai kekayaan. Bahwa dua orang memikirkan sesuatu hal, tentu melihat dari sebuah kepentingan. Dan itu akan memperkaya kita untuk mengambil sebuah tindakan dan kesimpulan. Jadi jangan juga kita mau memperjuangkan keseragaman dalam hidup ini. Keseragaman itu tidak akan pernah terjadi karena memang kita berbeda. Saya berbeda dengan Anda. Kita berbeda. Kita punya latar belakang berbeda, pemikiran. Saya bisa melihat dari satu sisi, tetapi saudara juga bisa melihat dari sisi lain tentang hal yang sedang kita pikirkan. Tetapi itu semua wahana untuk memperkuat kita mengambil sebuah kesimpulan dan tindakan agar apa yang kita lakukan itu semakin baik. Nah, sekali lagi dalam interaksi manusia satu dengan yang lain, perselisihan atau perbedaan pendapat itu tidak dapat kita hindari. Tetapi kalau kita mengelola perbedaan-perbedaan yang ada itu akan memperkaya kita. Tetapi kalau kita tidak mengelola perbedaan-perbedaan tersebut, maka produk terakhir dari interaksi di antara kita adalah bisa perselisihan dan akan tiba pada perpecahan. Kalau kita tidak mampu mengelola perbedaan yang ada. Nah, karena itu pertama-tama yang harus kita letakkan dalam diri kita adalah saya berbeda dengan saudara. Dan hendaknya perbedaan itu saya harus belajar menerima saudara apapun keadaan saudara. Itu yang harus kita letakkan dalam diri kita. Supaya kita bisa belajar perbedaan-perbedaan yang ada itu adalah sebuah anugerah dari Tuhan yang harus kita pakai dalam rangka merangkai kehidupan kita menjadi kawan sekerja Allah bagi pemulihan. Nah, kalau kita melihat keadaan jemaat Korintus di mana Rasul Paulus menyampaikan firman Tuhan dari 1 Korintus pasal 3 ini, memang jemaat Korintus pada saat itu sedang menghadapi sebuah hal yang mengarahkan kepada perpecahan. Karena jemaat Korintus, jemaat yang kaya dengan berbagai macam talenta. Dan kelihatan jemaat ini dari penampilan luar, saudara-saudara, mereka sepertinya sangat rohani dalam pelayanan. Tetapi pertanyaannya adalah mengapa Rasul Paulus menyebut mereka sebagai manusia duniawi? Karena ternyata di antara mereka tidak dapat mengelola, memanage tentang perbedaan-perbedaan yang ada. Karena di antara mereka ada yang iri hati terhadap yang memiliki banyak hal. Karena itu potensi terjadi perselisihan yang memuncak pada perpecahan jemaat itu sendiri. Di jemaat Korintus muncul arogansi kelompok yang saling membanggakan diri. Tadi dalam bacaan kita ada kelompok Paulus, Apolos, Kepas, dan Kristus. Dan ini yang membuat masalah terjadi dalam jemaat itu, masing-masing mengedepankan kepentingan kelompok. Saudara-saudara, perlu kita berkawan, penting kita berteman. Tetapi jangan karena teman kita hanya memperjuangkan teman dan diri kita atau kelompok kita. Tetapi dengan berteman, dengan berkawan, Tuhan mengarahkan kita untuk menjadi kawan sekerjanya dalam menapaki kehidupan yang masih ada. Sehingga masalah-masalah dalam kemajemukan dan perjumpaan itu, perbedaan-perbedaan yang ada, semakin membuat kita
memanfaatkan hidup ini dengan baik, bukan menjadi lawan dari orang lain. Kalau sampai di sini perundungan firman Tuhan kita ditanya pada diri kita masing-masing, bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan saya? Bagaimana dengan saudara? Dalam perjumpaan kita, khususnya dalam jemaat Beringkanaya, perjumpaan kita dengan keluarga kita, apa yang telah kita lakukan? Apakah benar kita sudah menjadi kawan sekerja Allah untuk mendatangkan kebaikan? Karena di antara kita ada yang membutuhkan pertolongan, ada yang membutuhkan suasana yang bisa mengangkat dia dari keterpurukan hidup. Nah, karena itu Rasul Paulus mengarahkan orang-orang di Korintus supaya dalam kelompok-kelompok tadi itu Apolos, Paulus, Kepas, dan Kristus. Paulus menekankan supaya jangan berfokus pada manusianya, pada orangnya. Tetapi Paulus mengarahkan orang Korintus agar kelompok-kelompok yang ada itu bagian dari kekayaan bersama untuk semakin membuat kita berdaya guna dalam rangkaian kita kawan sekerja Allah. Nah, karena itu saudara-saudara, peran kita masing-masing dalam kelompok itu, dalam kemajemukan itu, saya harus tahu diri, saya harus tahu tugas saya dengan baik. Jangan saya menjadi hakim bagi orang lain. Saya menjadi hakim bagi orang lain yang tidak melakukan tugasnya dengan baik. Tentu saya lebih parah lagi tidak melakukan apa-apa dalam hidup ini. Tapi kalau saya fokus melakukan tugas saya cermati, saya setia, saya lakukan dengan tanggung jawab, tentu yang lain juga dapat belajar dengan apa yang kita lakukan dalam hidup ini. Bagaimana yang selalu terjadi dalam kehidupan kita. Biasa ya tongku mahasiswa waktu saya mahasiswa itu saya juga aktif di kepengurusan mahasiswa. Teman-teman yang banyak bicara itu dalam forum-forum pertemuan mahasiswa itu mereka tidak punya kerja. Dia hanya mengawasi orang lain sehingga banyak ngomongnya tapi tidak ada action. Saya tidak tahu dalam kehidupan sekarang, apakah orang yang banyak bicara itu juga banyak action. Tentu itu menjadi pengalaman bagi kita, kita tahu itu bagaimana keadaannya. Paulus mau kita tidak fokus kepada manusianya, tetapi kita fokus pada apa yang harus kita lakukan secara bersama-sama dalam rangka saling melengkapi satu dengan yang lain untuk dapat bermanfaat baik untuk persekutuan. Persekutuan kita ini harus membawa berita sukacita bagi dunia. Itu yang Tuhan mau. Karena Tuhan sudah meletakkan gerejanya yaitu kita untuk melanjutkan fungsi kenabian kita, membawa berita sukacita bagi dunia ini supaya dunia ini percaya siapa Yesus. Tetapi apa yang telah kita lakukan saudara-saudara dalam hidup ini? Bahasa Toraya nakwa pembudak isi buroro bangri. Pembudak itu pasalabang tahu. Padahal kita telah habis salah menjalani hidup ini. Banyak kali kita cuman banyak ngomong, mempersalahkan orang lain tanpa melihat pada diri kita. Kita banyak kelemahan yang kita lakukan dalam hidup ini, sehingga memang kita banyak bicara karena tidak ada apa-apa yang kita lakukan. Orang yang banyak bicara itu tidak ada apa-apa yang dikerja. Maaf ya, tapi itu yang terjadi. Nah, dalam bacaan kita Injil Lukas tadi, Yesus menegur bendahara yang tidak jujur. Apa yang kita mau pelajari dari sini? Bukan bendaharanya yang saya mau ulas, tetapi penggunaan mamon, penggunaan uang, atau penggunaan talenta yang ada pada kita. Apa talentamu? Apa kelebihanmu? Apa yang ada pada dirimu? Bukan hanya uang mamon, tetapi banyak hal yang Tuhan sudah berikan setiap kita, yang harus kita gunakan, manfaatkan dengan baik
agar kita menjadi betul-betul kawan sekerja Allah untuk dapat memberitakan kabar sukacita bagi dunia. Jadi kalau kita punya uang banyak, hendaknya kita kelola, manfaatkan dengan baik. Karena sesungguhnya Tuhan berikan banyak harta kepada kita, ada banyak uang pada diri kita. Tuhan mau itu kita manfaatkan dengan bertanggung jawab dalam hidup ini. Selain kita pakai membangun kehidupan kita, tetapi juga dengan uang, dengan mamon itu kita dapat membantu orang lain, membantu pelayanan Tuhan. Karena apa? Tidak ada apa-apa yang kita bawa mati. Tidak ada. Malah kesaksian Ayub mengatakan, saya telanjang keluar dari rahim ibuku dan juga akan telanjang kembali. Artinya tidak ada apa-apa yang kita bawa ketika kita mati. Karena itu saudara-saudara, apapun kelebihanmu hari ini, Tuhan mau manfaatkan dengan baik, menjadi kawan sekerja Allah untuk pemulihan, untuk mendatangkan kebaikan bagi semua. Kalau kebaikan itu hanya untuk diri kita, itu belum baik. Tetapi apapun yang kita miliki, kita pakai untuk kebaikan bersama, maka itu bagian dari tanda dari seseorang yang sungguh-sungguh mengenal diri di hadapan Tuhan. Orang yang tahu diri di hadapan Tuhan berarti dia tahu Tuhan. Dia betul-betul mengenal Tuhan. Kalau kita membaca Mazmur 9 ayat 11. Ayat 11. Orang yang mengenal namamu percaya kepadamu, sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari engkau, ya Tuhan. Orang yang mencari Tuhan berarti orang yang tahu diri. Tahu diri berarti sesungguhnya saya tidak mampu menjalani hidup ini tanpa pertolongan Tuhan. Karena itu dia mencari Tuhan. Dengan mencari Tuhan itu bermakna bahwa dia sungguh tahu bahwa hanya karena perkenaan Tuhan dia dapat menjalani hidup ini. Dia dapat melakukan sesuatu yang bermakna dalam hidup ini karena dia setia mencari Tuhan. Sekaligus orang yang mencari Tuhan tahu diri bahwa ia rapuh, ia terbatas. Ia sungguh-sungguh membutuhkan pertolongan Tuhan. Tanpa Tuhan tak ada apa-apanya. Nah karena itu saudara-saudara, dalam rangka 74 tahun Sekolah Tinggi Teologi Makassar, kita bersama-sama bersyukur bahwa wadah pendidikan ini telah dipakai oleh Tuhan 74 tahun untuk menggodok anak-anak Tuhan menjadi hamba-hamba Tuhan. Tentu sudah ratusan hamba-hamba Tuhan yang dilahirkan dari anak kandung dari STT Intim Makassar. Dan itu kita syukuri hari ini. Dan semakin memaknai kehadiran bersama bahwa apakah kita sudah menjadi kawan sekerja Allah bagi pemulihan. Nah berita ini harus kita hidupi, nyatakan dalam setiap keadaan hidup kita. Karena itu Rasul Paulus mengajak Timotius dalam bacaan kita tadi. 1 Korintus juga itu tentu menjadi bagian dari pemaknaan Rasul Paulus mengajak Timotius untuk bersama-sama menaikkan doa permohonan, doa syafaat, doa syukur untuk semua orang. Ini yang harus tekun kita lakukan dalam hidup ini. Kita berdoa bagi semua, bagi raja-raja, bagi pembesar bangsa dan dunia ini, agar mereka juga melakukan tanggung jawabnya dengan baik. Untuk apa? Tentu kita maksudkan untuk kebaikan bersama. Karena kalau kita tidak doakan pembesar-pembesar dunia, raja-raja dunia, maka tentu kesewenang-wenangan akan terjadi. Karena itu kita yang merasa tidak mampu, sesungguhnya hal luar biasa yang akan kita lakukan ketika kita mendoakan mereka. Dengan tekun berdoa meminta kepada Tuhan pembesar dunia ini, raja-raja dunia ini,
tokoh-tokoh bangsa, masyarakat, kita doakan supaya mereka memakai kesempatan dalam tanggung jawab yang dianugerahkan. Mereka juga dapat menjadi kawan sekerja Allah, bukan lawan. Nah, karena itu, mari saudara-saudara, dalam kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan, hidup ini seperti uap, sebentar saja akan hilang. Tetapi ketika kita sudah memanfaatkan, hari ini kita diutus untuk betul-betul menjadi kawan sekerja Allah dalam peran apapun yang bisa kita lakukan. Kalau kita dengan setia, dengan tulus kita gunakan apa yang kita miliki untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, maka pada waktunya juga kita akan menerima hak istimewa dari Tuhan. Karena itu, percaya dan mari kita mengelola apa yang telah Tuhan anugerahkan bagi jemaat kita, bagi keluarga kita, bagi diri kita, untuk membangun persahabatan yang bernilai kekal. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita masuk dalam saat teduh. Kita mulai. Bapa yang pengasih, dalam kehidupan kami, kadang kami tidak dapat menjadi kawan sekerjamu oleh karena kami dikuasai oleh kelemahan, keterbatasan diri kami, dan juga kami tidak mau terbuka kepadamu. Tetapi melalui firman-Mu hari ini dalam rangka bersama-sama bersyukur dengan STT Intim Makassar, 74 tahun, Tuhan sudah gunakan wadah ini untuk menjadi berkat, menjadi kawan sekerjamu. Maka kami juga diingatkan untuk dapat menjadikan diri kami, hidup kami, dan apapun yang kami miliki, termasuk kekayaan, hendaknya kami pakai menjadi alat untuk bekerja bersama dengan Tuhan, menghadirkan kebaikan untuk semua. Karena itu, saudara-saudara sidang jemaat Tuhan, mari kita berdoa, mengucapkan doa Bapa kami. Mari kita mulai. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya jemput kita berdiri bersama-sama. Saudara-saudara, bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat, mari kita mengaku iman kita menurut pengakuan iman rasuli, dan dengan hati dan mulut masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
kita akan memberikan tanda syukur kita kepada Tuhan atas segala berkat yang kita terima. Mazmur 9 ayat 2-3 membimbing kita sebagai nats persembahan dengan mengatakan, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Aku mau bersukacita dan bersukaria karena Engkau. Bermazmur bagi nama-Mu, ya Maha Tinggi. Pundi 4 yang akan dijalankan pada saat ini adalah ditujukan untuk STT Intim Makassar. Kita mendendangkan lagu, besarlah untungku jika Yesus milikku, bersuka jiwaku karena damai yang penuh. Besarlah untungku jika Yesus milikku, bersuka jiwaku karena damai yang penuh. Meskipun angin keras badai dunia menderu, tak goyah hatiku karena Yesus milikku. Benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku ketika Yesus sungguhlah tetap milikku. Tetapi tiadalah hartaku di dunia, hatiku tak resah, tak bersungut berkesan, karena ku sungguh tahu jika Yesus milikku, tak sia-sialah segenap usahaku. Benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku ketika Yesus sungguhlah tetap milikku. Meski tumpuanku pada Yesus Tuhanku, tidaklah aku jauh dari susah dan keluh. Di dunia yang fana ku kan tahan berperang, di surga yang bakal dengan Yesus ku menang. Benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku, benar-benar
PKBGT Jemaat Biringkanaya. Persembahan pujian dari vokal grup PKBGT Jemaat Biringkanaya. Tanganlah ditembak diri rumah maseni buat lempanglah kobatan ikaleki lolong susi waisalu angkat tu kialo ke bumi langkah tuang ti obuah tonton ku saing mama seni moi sang tumba aga merampoi uang tae nilambangan uang tontong si solana si ele toga komio puang di pangkelan katuangki uang mamase diuka langkah tuangki obuah tonton ku saing mama seni moi sang tumba ada merampoi uang tae pinambakna uang tontong si solana
Angenitu Mama Seni Si ele toga Domio Puan Di pangkelan Katuangki Uang Mama Seni Uga Boro Lakomintu Panam-panam Di Korea Sumangat Uang Anggen itu Mama Seni Di Korea Sumangat Uang Anggen itu Mama Seni Saudara-saudara, sidang jemaat Tuhan, kita akan masuk dalam doa syafaat. Kita mengucapkan selamat ulang tahun dan juga sebentar kita akan doakan saudara-saudara terkasih kita, orang tua dan anak-anak yang boleh berulang tahun dari hari ini tanggal 18 September sampai 24 September yang akan datang. Saya menyampaikan nama-nama mereka, yaitu Lius Pasomba, Rizka Indah Gracela, Peter Jarung, Ray, Josephine Ratuan, Imel Reski Palisungan, Yonatan Dampang, Albertin Kendek, Leo Anton, Fertiana Lisa Parubak, Simon Paimbonan, Insinyur El Nathan Pasambe, Belvania Pamangin Pasomba, Arni Mantong, Selpiana N. Patarru, Lionel Ricardo, Saina Kamiloan, Dina Patakdungan, Sri Supatmi, Yohanes Patiung, Selpis Kendek, Pira Angel Tambukuta Paranduk, Rain Eka Gracio, Kaisaria K. Patandianan, Kae Sario K. Patandianan, Andito Kristi Kupadang, Wilson Edward Pemba. Itu yang berulang tahun, kita akan doakan sebentar. Kemudian yang dalam kelemahan tubuh, orang tua kita Bapak Yakob MS sedang dirawat di rumah. Ayahanda Nyonya Yospina Tandi dirawat di Rumah Sakit Elim Rantepao. Dr. Nengsi, anak dari Bapak Andarias Dalung. Anak kekasih kita Yesua Beteng Patandungan, anak dari Bapak Ari Abrianto Patandungan, dirawat di Rumah Sakit Daya. Nyonya Dina Palangan dirawat di rumah. Bapak Simon Sumalinggi dirawat di Rumah Sakit PCC. Yang berduka cita, kita akan doakan Bapak Yohanes Salmon atau Papa Ara, persiapan pemakaman besan di Toraja Utara. Berduka bersama Ibu Agus Pakulla atas meninggalnya tante terkasih di Toraja. Berduka bersama Bapak Tinus Tandilino dan Bapak Yunus Suba atas meninggalnya Om terkasih di Parepare, dan jenazah telah diantar dan dimakamkan di Toraja. Berduka bersama dengan Bapak Silas Bangre atas meninggalnya kakak ipar, dan juga penata layanan yang akan kita doakan. Mari kita satukan hati kita, kita bawa permohonan kita kepada Tuhan, kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah pengasih, atas tuntunan dan kasih-Mu yang luar biasa memimpin kami. Terlebih dalam ibadah ini, Engkau sudah menyatukan hati dan kehidupan kami memuji memuliakan nama-Mu. Lewat kidung-kidung pujian yang telah kami sampaikan bersama,
maupun yang telah disampaikan oleh anak-anak sekolah minggu, bahkan orang tua terkasih kami, kaum bapa, jemaat Beringkanaya. Semoga pujian kami berkenan kepadamu dan boleh menjadi berkat dalam kehidupan ini. Kami berdoa, firman-Mu juga yang telah kami renungkan, kiranya terus Engkau uraikan dalam pimpinan Roh Kudus-Mu dalam mata iman kami, sehingga di sepanjang hidup anugerah-Mu ini, kami sungguh-sungguh menjadi kawan sekerja Allah untuk mendatangkan pemulihan dan kebaikan bagi kehidupan di dunia ini. Peran apapun yang bisa kami lakukan, sekecil apapun yang bisa kami nyatakan, kami percaya di hadapan Tuhan berkenan. Karena itu setiap kami hendaknya tahu bahwa Tuhan menunggu kami untuk dapat memerankan bahwa kami adalah kawan sekerja-Mu di dalam dunia ini untuk mewartakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Bapa di sorga, kami doakan kehidupan kami sepekan ke depan. Kami bawa kepadamu kiranya dalam naungan-Mu, jauhkan kami dari berbagai halangan rintangan, sakit penyakit. Biarlah kiranya setiap kami, baik yang beribadah di gedung gereja ini, maupun yang masih beribadah di rumah karena keterbatasan orang tua saudara-saudara terkasih kami. Ya Tuhan, kiranya Engkau menuntun kami sepekan ke depan dalam kembali mengangkat tugas pekerjaan anugerah-Mu, baik dalam rumah tangga kami masing-masing maupun di tengah-tengah jemaat ini, bahkan dalam pekerjaan anugerah Tuhan. Kiranya semua itu boleh kami laksanakan demi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan, dan juga boleh menjadi berita Injil dalam hidup ini. Allah Bapa kami dalam sorga, kami bersyukur bersama dengan orang tua, saudara-saudara, dan anak-anak kekasih kami yang boleh berulang tahun dalam minggu ini, dari tanggal 18 September sampai 24 September. Kiranya Engkau memberkati kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan bagi mereka, sehingga mereka juga dapat mengisi hidup yang Tuhan perkenan dengan kebaikan Tuhan. Bahkan hidup mereka boleh menjadi alat Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Kami doakan keluarga-keluarga yang juga boleh merayakan ulang tahun pernikahan mereka dalam minggu ini. Buatlah mereka dapat melihat kembali perjalanan rumah tangga anugerah-Mu, dan di dalamnya banyak berkat yang Tuhan berikan. Kiranya mereka juga dimampukan untuk mensyukurinya hanya kepada Tuhan, bahwa kebaikan-kebaikan yang boleh diterima dalam perjalanan pernikahan rumah tangga anugerah Tuhan itu semata-mata karena Tuhan boleh hadir memberkati. Karena itu teruskanlah berkat-Mu bagi orang tua saudara-saudara terkasih kami yang boleh merayakan hari ulang tahun pernikahan di minggu ini. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam sorga, kami juga bersyukur bersama dengan seluruh jemaat-Mu yang boleh mendapatkan keberuntungan hidup, naik pangkat, selesai dalam studi, mendapat pekerjaan, boleh sembuh dari sakit penyakit, dan berbagai keberhasilan dan kesuksesan, keberuntungan hidup yang Tuhan berikan di tempat kerja, dalam usaha hidup mereka. Mari Tuhan Engkau berkati semuanya itu. Biarlah mereka juga boleh mensyukurinya hanya kepada Tuhan, bahwa keberhasilan yang diraih itu karena Tuhan menolong. Juga bersama-sama dengan Bapak Daniel Duma bersyukur kepadamu, bersama dengan keluarga Bapak Selpis Kendek, oleh karena mereka telah menerima pertambahan anggota keluarga, baik kelahiran anak kekasih maupun cucu kekasih. Semua ini pertanda bahwa kasih dan anugerah Tuhan bagi keluarga-keluarga ini Tuhan boleh nyatakan dengan kehadiran anak karunia-Mu cucu terkasih. Tuhan berkati sang ibu yang telah melahirkannya, pulihkan kembali, dan juga berkati anak karunia-Mu, tumbuhkan dalam cinta kasih yang baik, sehingga anak-anak kekasih ini pada waktunya boleh menjadi saksi Tuhan. Allah Bapa kami dalam sorga, demikian juga kami doakan orang tua, saudara, dan anak-anak terkasih yang baik yang telah kami sebut namanya pun yang tidak sempat kami sebut namanya, yang dalam kelemahan tubuh sedang dirawat di rumah sakit. Tuhan tolong berkati perawatan mereka, biarlah boleh mendatangkan kesembuhan sejati, kuatkan dan teguhkan dalam iman,
menjalani pergumulan sakit ini. Kiranya mereka juga dapat melihat bahwa tangan Tuhan senantiasa menopang dalam masa perawatan, sehingga saat demi saat mereka boleh menerima kesembuhan. Demikian juga Bapa yang dalam pergumulan duka cita, kiranya Engkau hiburkan mereka dengan baik, topang menjalani duka cita, peliharakan mereka dalam prosesi pemakaman orang-orang yang mereka cintai, bahkan yang sudah dimakamkan. Kiranya semua itu mereka dapat melihat bahwa sekalipun dalam duka yang mendalam, tetapi kasih dan pertolongan Tuhan tetap dinyatakan, sehingga mereka boleh melewati masa duka cita ini dengan baik. Allah Bapa kami dalam sorga, di tengah-tengah persekutuan ini, kami semua Engkau perkenan melibatkan diri kami untuk dapat mengambil peran dalam memberitakan Injil melalui persembahan syukur yang telah kami kumpulkan. Mari Tuhan Engkau berkati apa yang telah kami persembahkan kepadamu, juga berkati yang masih ada pada kami. Kiranya kami pergunakan dengan baik dalam kehidupan anugerah Tuhan, sehingga hidup kami boleh terbangun dengan baik. Bahkan berkat-berkat-Mu yang ada pada kami mampukan kami dalam menggunakannya untuk dapat membantu setiap saudara-saudara terkasih kami, umat-Mu yang membutuhkan pertolongan, pelayanan, kasih dari kami. Bapa, kiranya berkat-berkat-Mu juga yang ada pada kami gunakan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan dalam pelayanan-pelayanan yang Tuhan boleh berikan. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam sorga, kami doakan persiapan anak-anak kekasih kami Sekolah Minggu Gereja Toraja, baik di Klasis Makassar Timur ini, secara khusus dari Jemaat Beringkanaya ini, yang akan mengikuti porseni Sekolah Minggu di Klasis Makassar Timur ini. Tuhan berkati peran apapun yang dilakukan oleh anak-anak terkasih kami dalam lomba-lomba yang akan dipertandingkan. Mari Tuhan Engkau menopang mereka, memberkati, karuniakan keberanian, konsentrasi yang baik, sehingga dengan semua yang dilakukan itu merupakan wadah untuk memuliakan nama Tuhan. Bukan karena untuk mendapatkan juara, tetapi untuk kemuliaan bagi nama Tuhan dalam kebersamaan. Biarlah anak-anak kekasih kami dari Jemaat Beringkanaya boleh mengambil peran dengan baik. Bapa di sorga, juga kami bersyukur bersama-sama dengan Sekolah Tinggi Teologi Makassar yang boleh berulang tahun ke-74 tahun. Tuhan, wadah ini Engkau telah pakai menjadi alat-Mu untuk menggodok anak-anak Tuhan menjadi hamba-hamba Tuhan. Kiranya terus berkati sekolah ini, biarlah boleh berperan dengan baik untuk menjadi kawan sekerja Allah, untuk mendatangkan pemulihan di dunia ini. Juga kami berdoa untuk rapat kerja pertama PKB Gereja Toraja yang masih sementara berlangsung di Hotel Dalton Makassar. Tuhan berkati peserta, panitia, bahkan pengurus Persekutuan Kaum Bapa Gereja Toraja. Biarlah rapat kerja ini boleh berlangsung dengan baik dan menghasilkan keputusan-keputusan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, dan juga peran PKB di tengah-tengah bangsa, negara, bahkan Gereja Toraja, bahkan di jemaat-jemaat. Bapa di sorga, kami semua yang hadir dalam ibadah ini, kepadamu saja kami menyerahkan seantero hidup kami. Kiranya dalam pemeliharaan-Mu sepekan ke depan, bahkan sebentar kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Mohon tuntunan dan pemeliharaan Tuhan kiranya mendampingi kami dari gedung gereja ini. Jauhkan kami dari mara bahaya, tibakan dengan penuh selamat ke rumah anugerah-Mu, dan di sana pun sepekan hidup kami biarlah dalam pengasihan Tuhan. Anak-anak Tuhan yang sudah Engkau libatkan dalam pelayanan saat ini, Tuhan Engkau berkati kami. Biarlah dalam waktu ke depan kami terus memberi diri dan waktu kami untuk memerankan pelayanan anugerah-Mu, sehingga berkat-berkat-Mu pun dapat kami nikmati bersama dengan sidang jemaat Tuhan. Bapa, berkati bangsa dan negara kami. Beri hikmat kepada pemerintah kami dari pusat hingga ke pelosok tanah air. Perlengkapi mereka terus. Biarlah memimpin bangsa dan negara ini seturut dengan kehendak Tuhan yang boleh mendatangkan kebaikan buat semua. Ya Tuhan,
Jikalau di antara kami ada yang sedang bergumul karena berbagai beban hidup, kami percaya dengan pertolongan-Mu Engkau berkuasa menguraikan setiap masalah hidup kami. Engkau boleh proses menjadi jalan berkat. Karena itu teguhkan kami, sekiranya ada di antara kami yang sedang bergumul, kiranya Tuhan menolong kami untuk dapat menemui jalan keluar yang baik. Sekiranya ada di antara kami yang dalam sukacita, penuhilah sukacita kami Bapa. Biarlah semua itu menjadi alat untuk merenungkan betapa baiknya Tuhan bagi kehidupan kami, sehingga kami pun dapat turut serta untuk mewartakan kebaikan-kebaikan Tuhan yang boleh kami nikmati. Ya Bapa, kami berdoa untuk orang tua saudara-saudara terkasih kami, Bapak Ibu Penatua Diaken, pengurus OIG, Bapak Koster, tata usaha, siapapun yang Tuhan pakai menjadi alat pengerja-Mu di jemaat Beringkanaya ini. Berkati kami bersama-sama. Biarlah sungguh-sungguh kami adalah kawan satu dengan yang lain, menjadi kawan sekerja Allah dalam pelayanan Tuhan, membangun jemaat-Mu ini dengan baik. Bapak, ini doa kami, ini permohonan kami. Engkau sempurnakan, dengarkan dan jawablah, karena semuanya kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami, penebus dosa kami. Kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Ada 2 warta tambahan yang perlu diketahui bersama. Yang pertama, ibadah PKBGT Jemaat Beringkanaya Sabtu tanggal 24 September 2022 jam 18.00 di rumah Bapak Tedianis Tarra Salulinggi SE kelompok 6. Alamat NTI Blok T nomor 12A. Yang kedua, disampaikan kepada anggota jemaat bahwa dibutuhkan 1 orang tenaga operator sound system di gedung gereja Jemaat Beringkanaya dengan persyaratan mampu mengoperasikan sound system, bisa mengatasi kalau ada masalah pada sound system, dan siap setiap saat kalau ada kegiatan di gereja. Bagi anggota jemaat yang memenuhi persyaratan tersebut, supaya segera menghadap di kantor gereja setiap hari kerja. Terpujilah Tuhan bahwa kita dapat menikmati persekutuan dalam ibadah pada saat ini, dan disampaikan terima kasih kepada semua yang telah mendukung lancarnya ibadah. Terlebih khusus kepada pelayan firman Tuhan, Ibu Pendeta Abigail Tangkeparung. Semoga firman Tuhan yang kita dengar semakin menguatkan iman dan percaya kita untuk senantiasa menjadi kawan sekerja Allah bagi pemulihan. Selamat hari Minggu dan selamat beraktivitas dalam pekan ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Saya undang bangkit berdiri, kita bersama-sama mendendangkan lagu Lihatlah sekelilingmu, pandanglah ke ladang-ladang yang menguning dan sudah matang untuk dituai. Sekelilingmu, pandanglah ke ladang-ladang yang menguning dan sudah matang untuk dituai. Lihatlah sekelilingmu, pandanglah ke ladang-ladang yang menguning dan sudah matang untuk dituai. Memang banyaklah tuaian, bekerja hanya sedikit. Minta Dia yang punya ladang mengirimkan penuai lagi. Lihatlah sekelilingmu, pandanglah ke ladang-ladang yang menguning dan sudah matang untuk itu.
Saudara-saudara, pergilah, tunaikan tugas dan tanggung jawabmu sebagai kawan sekerja Allah untuk misi pemulihan dalam berbagai bidang kehidupan. Kiranya kita menghasilkan karya yang berkualitas dan menikmati buah karya itu bagi kemuliaannya dan bagi kebaikan segenap ciptaannya. Roh Kudus menopang perjuangan gerak karya bersama kita. Mari arahkan hidupmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Nyanyian syukur atas penyertaan Tuhan dalam ibadah saat ini. Marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Kita Sudah Ditebus Oleh-Nya. Kini layanilah muhalismu, maju terus dan kibarkan panjinya, sanjung rajamu.